izin lapor menjadi saksi nikah hari ini. Nah, tentunya kalau udah diatur jauh-jauh hari itu tak bisa ditinggalkan. Ada yang sedang keluar kota, bahkan ada yang izin itu katanya sedang touring ya, touring Mercy malah. Main-main orang bilang ini touring Mercy sampai ke Cirebon. Dia WA ke saya tadi pagi, bro izin saya sedang di Cirebon, sedang touring Mercy di Cirebon. Sebenarnya jauh betul touring itu, nggak tahu touring apa, juga Bangladesh misalnya itu kan. Tapi sudahlah. Yang jelas kita pada hari ini dapat berkumpul di sini, saya pikir adalah sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri kepada kami semua, kami sebagai pengurus. Karena dapat kami sampaikan bahwa siogianya apa yang telah disampaikan Pak Wan tadi, itulah dia sejarah dari pembentukan perkumpulan masyarakat Kepulauan Meranti yang sekarang skopnya kita perlihatkan di Riau. Jadi organisasi ini adalah sebuah organisasi yang tumbuh dan berkembang dari keinginan ya, untuk berkumpul, untuk bersatu. Dan mudah-mudahan kita ya, di kepengurusan setelah eranya Pak Wan Abu Bakar ini dapat melanjutkan kembali apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuan dibentuknya perkumpulan ini. Dan untuk itu tentunya banyak hal yang harus kita tidak lanjuti secara bersama-sama. Karena apa? Ada sebuah pesan yang kalau kita tangkap, bahwa pada tanggal 29 bulan lalu Mei ya, 29 Mei yang lalu kita baru saja dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Bapak Gubernur Riau, Bapak Samsuar. Dan di dalam sambutan beliau sendiri menyatakan, Pak Gubernur menyatakan bahwa Permaskap ini adalah satu-satunya organisasi perkumpulan yang dilantik di Balai Serindih. Satu-satunya, selain tentunya Lembaga Adat Melayu Riau. Dan itu tidak berhenti kepada sebuah kebanggaan saja saya pikir, tapi justru menunjukkan sebuah harapan yang luar biasa yang harus dapat kita ejawantahkan dengan konkret. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan orang tua kita Pak Wan Abu Bakar, itu adalah sebuah contoh nyata yang harus menjadi teladan, terutama bagi kita generasi muda, adik-adik mahasiswa. Pak Wan itu kalau kita bicara tentang katakan generasi, Pak Wan itu lahirnya umurnya udah berapa tuh? 70 mungkin ya? 70 sekian, 71. Tapi hari ini dengan dibantuan oleh adinda kita Mujib ini orang kali istilah Pak Lun ini orang kanan Pak Wan ya. Beliau itu membuat sebuah katakan pendekatan baru ya yang dikenal dengan podcast untuk menjadi sarana untuk mengkomunikasikan pesan, menjadi sarana untuk membuat kemajuan. Artinya apa? Perubahan itu tidak mengenal umur. Perubahan itu harus dilakukan. Kita tidak bisa lagi terjebak dengan paradigma katakan yang kita pahami sebagai sebuah hal yang kita anggap berlaku selama ini. Banyak sekali perubahan-perubahan itu harus kita sikapi dengan nyata. Karenanya kalau tadi kita sama-sama sudah mendengar ya ulasan dari Pak Wan tentang sejarah, tujuan, saya juga ingin sedikit menyampaikan apa yang menjadi program yang siogianya akan kita lakukan di dalam kepengurusan selama 5 tahun ini. Selain katakan program-program yang bersifat konvensional, ya, tradisional, dan hal-hal yang rutin kita lakukan yang sifatnya katakan sosial kemasyarakatan untuk kemaslahatan masyarakat Meranti dalam membina silaturahim dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan bahwa organisasi ini harus jalan, ya. Organisasi harus membuat terobosan. Kami sudah sementara masih bersifat gagasan, walaupun sudah kami coba beberapa terobosan, kami berencana ya di dalam konteks pengembangan katakan organisasi, pengembangan masyarakat kita Meranti secara umum, kami dalam waktu dekat akan membuat yang disebut dengan unit pengelolaan zakat. Unit pengelolaan zakat ini tidak saja ya menjadi perpanjangan tangan dari Basnas untuk katakan mencoba menjadi bagian dari mengumpulkan potensi masyarakat melalui zakat tersebut, tetapi juga kami belajar dari organisasi yang lain. Ternyata ketika kita membentuk katakan unit pengelolaan zakat tempat menyalurkan zakat misalnya
ternyata ini juga menjadi peluang, menjadi jalan untuk mendapatkan fasilitas, untuk mendapatkan bantuan dari Badan Amal Zakat Provinsi. Jadi beberapa organisasi ya, yang ormas yang sama dengan kita juga melakukan begitu. Mereka bikin UPZ, mereka menyetorkan zakat, tapi setelah itu juga kita dapat mengusulkan, kita dapat menyampaikan, kita dapat mempropos untuk mendapat katakan bagian dari zakat itu, bagian dari zakat yang terkumpul di Basnas untuk membina UMKM, untuk membina kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi lainnya. Jadi zakat itu tidak berhenti hanya katakan kita membayar zakat, tapi ternyata juga kita berkesempatan untuk mendapat fasilitas dari zakat itu. Itu akan yang akan kita coba ya. Dan untuk itu kami udah sempat berdiskusi walaupun masih selintas dengan saudara kita Tarbisi Tohor, yang kebetulan beliau adalah direktur dari pengembangan wakaf dan zakat Kementerian Agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mencoba, ini masih gagasan ya, perlu doa, perlu dukungan kita semua untuk mengaktifkan apa yang disebut dengan pendekatan wakaf produktif. Ini memang literasinya semua literasi keuangan syariah ya. Karena apa? Kalau kita bicara tentang organisasi, organisasi ini tetap memerlukan dana di dalam operasionalnya. Dan untuk itu banyak cara crowdfunding yang bisa kita lakukan. Tidak hanya sebatas dan terbatas minta iuran, minta sumbangan, tapi banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi zakat produktif ini ya, kami kebetulan juga kemarin mencoba untuk ikut hadir dalam sebuah Zoom meeting ya, seminar yang ditaja oleh Fakultas Ekonomi Universitas Hasan Kuning, dan insya Allah hari ini juga pembicaranya itu adalah Ustadz Yudi Irwan ya. Udah ada? Belum ya. Pak Dr. Yudi Irwan. Beliau adalah salah satu anggota Badan Wakaf Indonesia untuk Riau, ya, beliau adalah praktisi. Kita akan mencoba yang pertama itu semacam mensosialisasikan wakaf itu apa gitu. Kita mencoba mengedukasi kita semua ya tentang bagaimana wakaf itu dapat berperan, dengan harapan kita adalah di waktunya nanti bahwa Permaskap ini dapat katakan membuat program beasiswa. Karena untuk diketahui Bapak Ibu ada 5.000, sekitar hampir 5.000 orang mahasiswa asal Kabupaten Meranti yang sedang melanjutkan pendidikan. Ini sebuah angka yang sangat besar, dan yang agak sedikit memprihatinkan ternyata ada sekitar 250-an orang itu sedang dalam proses drop out atau DO dari perguruan tinggi. Ini adalah sebuah PR besar bagi kita. Artinya Permaskap harus menunjukkan kebermanfaatannya. Permaskap harus memberi solusi untuk itu. Dan itu tentunya bukan sebuah hal yang bisa dilakukan dengan mudah, dengan seperti membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Tapi saya yakin bersama kita bisa. Alhamdulillah hari ini ya kita berkumpul ya di ruangan ini dalam rangka halal bihalal. Paling tidak pertama kita bersilaturahim. Kedua mungkin kalau yang belum kenal kita sempat kenal ya, berkenalan lagi, dan kemudian kita bisa bercengkerama ya. Karena mungkin sehari-hari dengan kesibukan pekerjaan kita tidak dapat berkumpul, apalagi ketika selama 2 tahun ini ya kita semua berada di dalam situasi COVID-19, kemudian Lebaran kemarin ibarat kata untuk macam buka puasa, 2 tahun tak boleh balik kampung. Ada yang tidak boleh balik kampung, semuanya balik kampung, termasuk saya. Cuma saya balik kampung ke kampung orang rumah saya dari Pinang, jadi tak sempat gaya-gaya. Mungkin kesempatan inilah kita dapat membuat pesan ini. Kedua juga pada event hari ini kita juga mencoba untuk melakukan sebuah terobosan program baru lah katakan begitu. Pertama melepas jemaah haji asal Kabupaten Meranti. Saya lupa angkanya Pak Lu terakhir update-nya seperti apa. Ada berapa Pak Lu? Rencananya ada 6 orang dari katakan warga kita Kabupaten Pulau Meranti yang tahun ini insya Allah akan melaksanakan ibadah haji. Pada hari ini kita akan sama-sama melepas, kita mendoakan, sudah kita juga tentu minta didoakan. Karena ada yang bilang bahwa selama 40 hari sebelum berangkat dan 40 hari setelah berangkat kita doanya makbul. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan sebagai kata sambutan, dan mohon maaf tadi belum sempat minta pantun dengan Pak Lung, jadi nanti Pak Lung aja lah yang mewakili pantun. Karena kalau soal pantun ini Pak Lung lah orangnya. Mungkin itu
Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.